Kalau ditengok Amin Rais kayak gini majunya IKN sekarang, kurasa ada rencananya mau beli tanah kaplingan ini di IKN. Yakin aku dibelinya tanah kaplingan itu paling nggak 3 kapling. Satu untuk rumah, 1 kapling untuk yayasan, 1 lagi untuk kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Di suasana lebaran ini semoga dosa-dosa kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja. Mari kita saksikan video dari Bang Opung Parpelak, seperti apa keseruan lagi-lagi Bang Opung yang sangat-sangat fenomenal. Dan mari kita tonton dan saksikan bersama-sama. Kalau ditengok Amin Rais kayak gini majunya IKN sekarang, kurasa ada rencananya mau beli tanah kaplingan ini di IKN. Yakin aku dibelinya tanah kaplingan itu paling nggak 3 kapling. 1 untuk rumah, 1 kapling untuk yayasan, 1 lagi untuk kuburan. Maksudnya tanah itu dibeli untuk diwakafkan sebagai lahan pekuburan gitunya maksudnya. Langsung ngeri kali lah doa kalian itu. Aku belum kuperpanjang udah kalian perpanjang sendiri dalam hati. Coba kalian tengok dulu, cantik kali kain ini kan. Aku takut kalau misalnya jujur aja aku bilang, ya kepingin aku sebetulnya mengatakan ini. Aduh pengen kali lah aku ke IKN, tapi takut aku. Takut nanti dibilang begini, dasar Opung Parpelak nggak tahu diri. Kemarin rencana mau ke Solo, dibilang kepengen ke Solo, diongkosin sama para penggemarnya. Sekarang udah selesai dari Solo, mau pergi ke IKN pula dia. Dasar nggak tahu diri. Apalagi Mas Opung Parpelak ngomong-ngomong kayak gitu, kepengen diongkosin lagi. Enggak lah, enggak salah lagi. Coba lihat dulu cantiknya IKN ini, ha? Dan tahu ndak kalian, kemarin ya waktu lebaran ya IKN itu dibuka untuk umum dan ramai pengunjung. Cuman Amin Rais saja yang bilang itu kota hantu. Pakai bahasa Inggris lagi City of Ghosts. Sekarang begini, apa nggak terlalu rugi negara membiayai ya sebuah proyek besar-besaran hanya untuk dijadikan kota hantu? Aduh ya, kecuali semuanya negara itu jual tanahnya itu kepada orang-orang seperti Amin Rais untuk dijadikan tanah kuburan, baru itu menjadi kota hantu. Abraham Samad beli tanah untuk kuburan, Refli Harun beli tanah untuk kuburan, Said Didu beli tanah untuk kuburan, Din Samsudin beli tanah untuk kuburan, Ikrar Nusawati beli tanah untuk kuburan. Jadi sebetulnya manusia-manusia model-model Rocky Gerung, Refli Harun dan segala macam, terutama Faisal Assegaf itu, ya, kurasa satu-satunya daerah yang kusebutkan tadi, Faisal Assegaf yang belum pernah pergi ke IKN karena nggak ada ongkosnya. Makanya Faisal Assegaf bikin YouTube-mu.
Lalu kau bilanglah begini, ya kan, teman-teman aku sebetulnya kepengen lo ke IKN tapi nggak ada ongkosku. Yakin aku, nggak ada yang ngasih. Rocky Gerung beli 3 kapling, 1 kaplingnya untuk kuburan. Refli Harun juga beli 3 kapling, 1 kaplingnya untuk kuburan. Abraham Samad begitu juga beli 3 kapling, 1 kaplingnya untuk kuburan. Ya, dan itu akan memungkinkan kota ini akan menjadi city of ghost. Artinya apa? Kota hantu alias tanah kuburan. Kalau developer sih sebetulnya senang-senang aja tanahnya dibeli. Ya kan, cuman orang ini nanya, ini orang-orang sengkle ini semuanya mau tanding aset atau mau tanding besar-besaran tanah kuburan? Padahal kita udah tahu kan siapa yang dikubur pertama kali. Enggak, ku bilang dari antara orang itu. Bukan. Aku enggak sebut nama. Iya kan? Ya biasa. Enggak usahlah kita bahas lagi itu. Kau mendahului Tuhan kau pun. Ya kan, sekarang kan kita bilang kan tadi tanahnya itu rencananya dibeli untuk diwakafkan. Urusan siapa yang mati duluan itu ya urusan belakangan itu. Tapi biasanya yang agak peot-peot dan juga rambutnya ubanan semua, yang udah nggak kuat lagi ngomong, yang agak-agak ngaur, ya kan? Karena apa, yang suka ngelindur biasanya itu duluan yang dikubur. Siapa itu, Bung? Maksudnya, Bung? Maksudnya siapa? Ya entah kakeknya orang ini, nggak tahu juga kita. Entah tetangga orang ini, yang penting tua, peot, ubanan, ya ngomongnya suka ngelindur. Kadang-kadang suka caci maki. Biasanya itu duluan sih. Udah langsung aja sebut namanya, nggak perlu. Aduh, coba tengok kalian dulu cantiknya IKN ini, ya. Luar biasa kan? Jadi inilah ibu kota Nusantara, ya, sebagai persiapan dari ibu kota negara kita yang akan rampung di dalam 5-10 tahun lagi. Kok lama kali itu? Nanti sempat di antara satu itu pun ada yang meninggal, nanti gimana itu? Nggak sempat lagi dilihatnya nanti, Bung. Justru itu makanya yang merasa punya bapak atau punya kakek itu, kakeknya itu dibawa jalan-jalan dulu ke IKN. Kalau kayak Refli Harun masih panjang umurnya itu. Abraham Samad, Rocky Gerung. Kalau itu masih panjang umurnya itu. Tapi kalau yang satu lagi itu agak sangsi aku. Bung, kasih dulu, Bung, spill dulu, Bung, inisialnya, Bung. Tahu enggak kalian, jujur aja, orang-orang yang kesebutkan tadi adalah orang-orang yang menyebarkan, ya, semangat pesimisme terhadap pembangunan IKN, ya. Padahal coba kalian perhatikan dulu, ya. Kalian perhatikan dulu bagaimana bagusnya, bagaimana megahnya, bagaimana mewahnya IKN ini, ya. Coba periksa kalian dulu, sekarang di antara mereka, apalagi yang punya channel, ada nggak yang berani bahas IKN? Amin Rais, coba cek dulu kontennya itu. Ada yang bahas IKN? Nggak ada. Refli Harun nggak ada. Rocky Gerung juga nggak ada. Kalau kita tantang orang itu membahas IKN sekarang, lari follower orang ini satu-satu. Makanya aku bilang, ya jujur aja aku bilang, apalagi Amin Rais suka kali menghina pemerintah, suka kali memfitnah Bapak Joko Widodo. Iya kan? Kulihatlah subscribernya, oh pantasan lah nggak nambah-nambah.
Kalau orang mungkin kalau dari Rocky Gerung ya masih bisa belajar tentang kata-kata kan begitu. Belajar bagaimana cara bersilat lidah yang baik. Ya kan? Yang A bisa belok ke kanan. Yang B bisa belok ke kiri. Kan begitu. Yang nggak berbenturan bisa dibikinnya berbenturan. Itulah ilmu dari Rocky Gerung. Dari Refli Harun, bagaimana cara menyerang lawan ya dengan modal seadanya. Kan itu kan dia orang ini kan selalu menggunakan model seadanya kan begitu. Rencananya mereka mau melengsarkan Joko Widodo ya kan. Tapi forum mereka dihadiri cuma 20 orang. Ya kan, adili Jokowi, gantung Jokowi. Yang datang cuma 15 orang. Nggak tertarik orang datang ke situ karena apa? Ya, karena kecil kali uang transportnya. Tapi gimana pun juga, ya banyak orang berpikir ya bagaimana caranya membuat sebuah pergerakan dengan dana yang minimal. Itulah yang bisa dipelajari dari orang Refli Harun. Dari Said Didu itu ya bagaimana caranya ya mengakomodir kepentingan sendiri seolah-olah kepentingan rakyat dan menyerang kepentingan pemerintah. Yang diakomodir sebetulnya kepentingan sendiri, tapi mengatasnamakan rakyat. Yang diserang pemerintah. Karena apa? Sakit hati tanahnya nggak dibeli dengan harga yang tinggi. Bagaimana biar tanahnya dibeli dengan harga yang tinggi? Ciptakan konflik. Itulah yang bisa dipelajari dari Said Didu. Dari Amin Rais apa mau kita pelajari? Dan tahu enggak kalian ya, jujur aja ku bilang ya, ada seorang teman kalau ku bilang enggak tega lah ku bilang teman karena ibu ini umurnya 65 tahun. Ya, dia bertelepon dengan Opung Parbelak dari USA ya, dan tahu enggak kalian bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi dia mengungkapkan kekesalannya dengan salah satu manusia yang dianggapnya paling buruk di Indonesia ini, Rocky Gerung. Gak suka, ya itu lebih penilaian dia, ya kan suka-sukanya kan begitu, ya kan. Dan aku juga gak sampaikan juga siapa namanya ya. Ayo kita dengarkan dulu ya, curahan hati dari ibu yang ada di Amerika Serikat. And everybody will understand it. Yeah. Like the educated one or the one that, maybe from the village, thing like that, they understand what you're talking about because it's easy. The language that you use it, not politic language that is very high. Then the villages people doesn't understand what you're talking about. But what you explain to us is so easy to understand. That's what I like it so much. Yeah, actually that is the point of my channel, yeah, because I want to make everyone realize about anything that happened in our country, in our nation, yeah. And as you know that so many hoax that produced by the evil people, the bad people, and that I was really concerned about that, yeah, and I tried to how to make people not influenced with the hoax. Yeah, I think that is the way. Yeah, I need to think about what is the interesting way. Yeah, the interesting way to make them understand with my news, with my explanation. For me, I think make jokes, make a funny stories. I think it's gonna be helping. Yes, I like it because of that. Not really like what is it called
Rocky Gerung, Rocky Gerung, and what else? I don't like the way they're talking about Jokowi. Yeah, President yeah, Jokowi, yeah, Mr. yeah. Jokowi. Yeah, It because hurts my feelings so much. maybe most Indonesian people know that he's so bad, so cruel. Yeah, yeah. I think he's a bad people. Maybe he is the worst man in Indonesia. And the other one, his friend, the one that always bang the table when his program. Who? What's his name? Refli Harun? No. Friend. Yeah. Raffi Arun. Refli Harun. Raffi. Yeah. Oh, no, I never watched his channel because it's just ridiculous. Yeah. Thank you so much for support my channel. Yeah, actually by watching my channel, it means you really support me. Every day. Yes, every day, never every day after work because I'm a nurse, so I work at 3 to 11 shift. So after work, like right now it's 11:56 here. So I'm still watching your program. Wow, wonderful. I send you the picture. Yeah. I saw the I picture. just watch it here. Yeah, that's why. So thank you so much for calling me back. Okay, with pleasure, ma'am, with pleasure. Thank you so much. See you. God bless you. Okay. God bless you also. Bye-bye. Bye. Udah kalian lihat Pumpar Belak Boso Londo. Boso Inggris pas-pasan. Ya ndak apa-apa, sing penting iso. Orang ngisi-ngisi nih, koyo pengacara nang kono kuwi. Sopo arane? Firdaus Wibowo. Habis dia diledekin sama Hotman Paris, Bah. Bahasa Inggris apa itu? Datang dia menjawab bahasa Inggris kejawen. Jadi kalau yang ku tampilkan tadi itu bahasa Inggris Pulau Samosir itu. Kalau Firdaus Wibowo bahasa Inggris kejawen, kalau yang ku pakai tadi itu bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris Pulau Samosir. Gitu dia. Ya, jadi dia mengungkapkan kesalahan kepada Rocky Gerung dan juga siapa namanya itu Refli Harun, ya kan? Jadi karena apa? Karena mereka itu bisa dikatakan penebar hoax nomor 1 lah. Aduh, selalu memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan hukum, memutarbalikkan kata-kata. Pandai kali orang ini, jago. Jujur aja gue bilang jago. Tapi jujur lah gue bilang, gak semua pintar disenangi semua orang. Gak semua orang pintar. Karena kepintaran itu ya kan ada 3 tingkatan kan, pintar, cerdas, bijaksana. Kalau pintar banyak orang pintar, cerdas banyak orang cerdas, tapi gak semua orang bijaksana. Kan begitu ya kan. Dia suka kali dengan Opung Parbelak karena apa? Opung Parbelak itu kalau membawakan sesuatu, padahal politik itu hal-hal yang tingkat tinggi, tapi Opung Parbelak itu selalu membuatnya how to make it easy. Bagaimana membuatnya supaya sederhana gitulah. Aduh, ya jadi sebetulnya para pembenci Jokowi, ya pembenci Bapak Prabowo, ya pembenci Pancasila dan juga NKRI ini, ya bisa dikatakan mereka itu berusaha ya untuk menebarkan semangat pesimisme, semangat apatis ya di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi bisa dikatakan ya sudahlah ya. Indonesia ini ingat ya, saat ini Indonesia itu sedang diperhadapkan dengan sebuah tantangan ya. Apa itu ya? Bagi kalian yang sudah
nonton mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump, ya, tarif 32%, ya, 32% ya, 32% terhadap barang-barang ekspor dari Indonesia ke Amerika, itu menjadi sebuah tekanan, ya, dan sebuah kejutan, ya, kejutan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Karena apa, ya? Yang biasanya kemarin itu hanya sekian persen, ya, ternyata mereka memberlakukan 32%, ya. Jadi sebetulnya ini hati-hati, ya. Ini isu-isu seperti ini akan digunakan oleh pembenci Jokowi, pembenci Bapak Prabowo, ya, untuk sekali lagi menjelek-jelekkan pemerintahan. Mereka akan bilang, ya, ingat ini akan dipakai lagi. Mereka akan bilang bahwasanya negara tidak mampu, ya, bahwasanya presiden kita tidak mampu, bahwasanya bangsa ini dibawa ke situasi yang lebih buruk lagi. Kan begitu? Yaudah, nggak usah hiraukan mereka, ya. Presiden kita dan juga para menteri kita lebih tahu bagaimana menangani masalah ini daripada mereka sendiri. Kan begitu, ya. Kalau orang ini selalu itu yang ditebar itu adalah spirit ketakut-takutan, menakut-nakuti bangsa, menakut-nakuti masyarakat, menakut-nakuti rakyat. Bagaimana bangsa ini akan hancur, bagaimana negara ini akan rusak, bagaimana negara ini akan bobrok, bagaimana negara ini akan bangkrut. Itu aja yang ditebarkan orang ini, nggak ada yang lain, gitu loh, ya. Jadi kalau berbicara, aduh, kalau ku bahas nanti masalah ini, ya, jadi panjang nanti jadinya. Karena apa? Panjang bahasannya ini, ya kan? Kalau sudah berbicara 32%, kenapa ada 32% tarif, ya? Oleh karena ini. Bangsa negara-negara mana saja yang dikenakan tarif, ya, oleh Amerika Serikat, ya, negara ini. Kenapa harus dinaikkan tarif? Karena alasannya begini. Apa solusi bagi negara-negara yang dinaikkan tarif barang-barang ekspornya ke Amerika? Ya, solusinya begini. Panjang gitu loh. Bukannya aku nggak mau bahas, tapi itu next video lah. Iya kan? Itu dia. Atau mau kita bahas sekarang? Siapkan Panadol atau Paramex. Biar Opung jelaskan sedikit ini. Kau kuliahmu bidang apa sebetulnya, Pong? Ngomongin politik, yes. Hukum juga, yes. Mengenai TNI, oke. Sepak bola, bolehlah sedikit-sedikit. Sekarang kau mau bahas ekonomi ekspor-impor. Lah, kenapa enggak? Ayo kita bahas. Tapi nggak usah lah, panjang kali waktunya. Nah, contohnya, ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengirim barang, ekspor barang, katakanlah komoditi, barang-barang kerajinan, ya, barang kerajinan tangan, seperti taplak meja, setelah itu ada sofa, setelah itu ada kursi, ada lukisan, ukiran segala macam, ya. Katakanlah kita bisa memproduksi, ya, mulai dari biaya produksinya, bahan mentahnya, setelah itu gaji karyawan, semuanya itu totalnya itu biaya produksi itu semuanya itu ada sekitar 50 miliar, kan begitu. Nah, kita jual lah ini ke luar negeri, katakanlah ke Amerika Serikat dengan harga 100 miliar, kan begitu. Nah, begitu nyampe lah barang-barang ini, katakanlah 5 kontainer kita kirim ke sana, nyampe lah 5 kontainer ini di Amerika Serikat. Amerika Serikat akan memungut pajak sebesar 10%, katakanlah 10%. Artinya apa? 10% dari 100 miliar adalah 10 miliar. Kan begitu, ya. Jadi untuk biaya produksi ditambah pajak ada sekitar 60 miliar. Ada marginnya itu sekitar 40 miliar. Ada profit sekitar 40 miliar. Nah, jadi 40 miliar ini bisa dikatakan cukup lah ini, ya, untuk sebagai profit perusahaan atau juga untuk kembali lagi untuk
sebagai biaya produksi dengan jumlah yang lebih besar lagi. Kan contohnya seperti itu kan. Nah, sekarang Indonesia itu sudah diberatkan dengan kenaikan tarif 32%. Jadi kalau misalnya kita ingin mengekspor barang dengan volume yang sama, ya katakanlah biaya produksinya 50 miliar, kan begitu, yang kita kirim juga sama-sama 5 kontainer. Begitu nyampe di sana kita dikenakan tarif ya 32%. Artinya apa? 32 miliar. Biaya produksi ditambah dengan tarif, artinya ya ada pembengkakan di situ ya, 50 tambah 32 menjadi 82 miliar. Nah, kalau dikurangi 100 miliar kurang 82 miliar, adalah marginnya itu hanya sekitar 18 miliar. Kan begitu. Nah, 18 miliar ini akan sulit untuk mengelola ya, akan sulit untuk dikelola untuk perusahaan si pengirim tersebut. Karena apa? Ya katakanlah 10 miliar biasanya 10 miliar itu untuk masuk ke perusahaan sebagai profit, kan begitu. Nah, 30%-nya lagi katakanlah untuk menambah biaya industri karena ingin mengirim atau menjual dengan volume yang lebih besar. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana lagi bisa mengembangkan usaha? Kan begitu ya, dengan 8 miliar nggak akan mungkin ya bisa lagi menaikkan volumenya. Kalaupun bisa menaikkan volume barang yang akan dikirim ke luar negeri, yaitu sangat kecil ya. Nah, jadi ya kira-kira apa dampak yang diakibatkan oleh kebijakan Trump ini, Pung? Dampak positif atau negatif? Ada dua-duanya, ada. Tapi kayaknya dampak negatifnya yang lebih banyak. Karena kita tahu ya kan, barang-barang di luar negeri ini ya, dan juga banyak komoditi-komoditi, contohnya barang elektronik, emas dan segala macamnya ya, itu tergantung dari harga dolar. Dari dolar Amerika Serikat gitu loh ya. Jadi sekarang itu sebetulnya ya Indonesia kan juga sudah sudah masuk ke jadi anggota BRICS ya. Jadi kalau misalnya Indonesia sudah menjadi anggota BRICS, itu artinya apa? Indonesia siap-siap harus berseberangan dengan yang namanya Amerika Serikat.